Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam keluarga kudus. Jumpa kembali dengan saya, Romo Bobi MSF, dalam Lentera Sabda. Hari ini, Minggu 4 Februari 2024, merupakan hari Minggu biasa ke-5. Kita akan merenungkan Injil dalam Ekaristi hari Minggu ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Kalau kita membaca Alkitab kita, bacaan Injil ini terdiri dari 2 perikop. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan perikop yang kedua, yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Mari kita berusaha untuk mengambil inspirasi kehidupan dari Injil Markus bab 1 pada hari ini. Yang pertama dikatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Kalau kita kembali melihat konteks dari perikop yang kita barusan baca ini, kejadian ini terjadi di kota Kapernaum. Nah, Kapernaum itu adalah tempat di mana Yesus pertama kali memanggil para muridnya yang pertama, termasuk di dalam kelompok murid-murid yang pertama dipanggil itu adalah Simon atau yang nanti kemudian menjadi Petrus. Kemudian kota Kapernaum ini terletak di tepi danau Galilea. Beda dengan Nazaret yang terletak di pegunungan, yang jauh dari lalu lintas orang dan juga jauh dari perdagangan ikan yang pada saat itu ramainya ya di Danau Galilea. Sehingga Kapernaum, tempat terjadinya penyembuhan ibu mertua Petrus ini, adalah desa nelayan yang ramai. Karena itu Yesus memulai karya pelayanannya di Kapernaum, karena Yesus kan mencari pengikut, Yesus kan mencari follower. Maka Yesus pindah dari desa Nazaret yang sepi itu, yang warganya hanya sekitar 300 orang, pindah mewarta, memanggil para murid yang pertama di Kapernaum, di tepi danau Galilea. Itu adalah konteks dari peristiwa yang terjadi pada perikop Injil ini. Kemudian apa yang menarik di sana? Yesus melakukan penyembuhan tanpa sungguh-sungguh benar diminta. Para murid itu dikatakan dalam teks, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Jadi tidak ada kalimat langsung yang mengatakan para murid meminta atau mendesak Yesus untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Para murid cukup menyampaikan keadaan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Mereka percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kuasa kehendaknya sendiri. Dan menarik juga metode penyembuhan Tuhan Yesus. Kita baca dengan teliti, dengan
dengan seksama ayatnya ya. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya ia membangunkannya dan demam itu meninggalkan dia. Jadi kesembuhan ibu mertua Petrus itu tidak terjadi dengan formula kata-kata tertentu. Tidak ada kata-kata tertentu yang disabdakan, diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mendekat, memegang tangan si ibu mertua Petrus dan membangunkan ibu mertua Petrus yang saat itu sedang tertidur karena sakit demam itu. Artinya apa? Kedekatan, sentuhan kita dari dekat dengan Tuhan Yesus itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak perlu menunggu semacam mukjizat yang luar biasa, atau kita tidak perlu menanti suara dari surga bahkan. Cukup kita itu berada dekat dengan Tuhan Yesus, maka kesembuhan, terutama kesembuhan rohani dan juga kesembuhan jasmani itu kiranya dengan kemurahan Tuhan akan terjadi juga pada diri kita. Itu adalah pesan inspirasi pertama yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Saya lanjutkan pembacaan saya. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menarik sekali. Ibu mertua Petrus yang sudah disembuhkan itu juga tidak berkata apa-apa. Tidak ada dialog yang tercatat dalam Injil kita. Misalnya ibu mertua Petrus mengatakan, Yesus, terima kasih atas mukjizat yang kau kerjakan dalam diriku. Tidak ada tercatat kata-kata apapun. Tetapi ibu mertua Petrus melayani segera sesudah dia disembuhkan. Ada ungkapan bahasa Inggris yang mengatakan, action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih banyak, lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Dan pelayanan yang dikerjakan oleh ibu mertua Petrus ini pelayanan yang segera dia lakukan sesudah dia menerima sebuah karunia, yaitu kesembuhan yang luar biasa. Sementara bagaimana dengan kita? Seringkali kita sudah menerima banyak karunia, tetapi kita menunda untuk bersyukur, atau bahkan nanti kita lupa untuk bersyukur sebagai ungkapan sukacita atas karunia yang sudah kita terima. Tentu kita pernah mengalami ya, kita disembuhkan, diselamatkan Tuhan dari kecelakaan, dari bencana. Kita diberi rezeki, kita diberi kelulusan, diberi pekerjaan, diberi keluarga yang mencintai kita, diberi kesempatan melayani. Tetapi seringkali kita tidak segera menanggapi karunia-karunia itu dengan pelayanan kita. Artinya apa? Ungkapan syukur yang paling dalam itu adalah kita melayani, seperti ibu mertua Petrus. Tentu baik bahwa kita bersyukur, kita berdoa, kita meminta intensi syukur ya Tuhan atas terkabulnya rosario, novena, dan sebagainya di gereja. Tentu itu baik. Tetapi ungkapan terdalam dari syukur itu sebenarnya apa? Melayani dengan segera. Melakukan
apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama kita. Itulah inspirasi kedua dari bacaan Injil hari ini. Kita melangkah ke perikop yang kedua dari Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini. Luar biasa sekali. Dalam perikop yang kedua, judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Ya, saya baca 1-2 ayat dari sini ya. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tadi kita sudah membahas di mana terjadinya penyembuhan ibu mertua Petrus, di desa mana atau di kota mana? Masih ingat? Ya, betul. Di desa atau di kota Kapernaum. Nah, Yesus yang sudah nyaman berada di Kapernaum memutuskan untuk mewarta juga di tempat-tempat yang lain. Artinya Yesus menyadari diri sebagai misionaris Allah Bapa. Yesus tidak mau terikat pada tempat tertentu, pada kenyamanan tertentu. Karena Yesus adalah sang misionaris Bapa. Dan itulah persis yang menjadi inspirasi bagi venerabilis atau calon beato Romo Yohanes Bertie yang patungnya selalu menemani kita dalam lentera sabda. Romo Venerabilis Yohanes Bertie, pendiri misionaris keluarga kudus, selalu menekankan aspek misionaris dari kehidupan membiara maupun kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita diajak untuk berani menjadi misionaris, untuk melepaskan diri dari kenyamanan-kenyamanan kita untuk mewarta di tempat-tempat yang lain. Artinya setiap hari Tuhan mengetuk pintu hati kita dan Tuhan bersabda, ayo, kamu saya tugaskan untuk melayani juga di tempat-tempat yang lain, bukan hanya di tempat-tempat yang enak, yang membuatmu nyaman. Bukan hanya kamu melakukan hal-hal yang rutin-rutin, yang begitu-begitu saja dalam hidupmu, tetapi cobalah untuk keluar dari dirimu. Cobalah untuk menanggapi kebutuhan gereja, kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hidup kita semakin menyerupai hidup Tuhan Yesus yang adalah sang misionaris Bapa. Keluarga kudus menyertai kita dan berkat Tuhan senantiasa menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam hangat dari Biara Nasaret, Skolastika Misionaris Keluarga Kudus di Yogyakarta.